Halo, selamat sore kawan semua. Apa kabar? Semoga masih semangat ya. Di sini aku Alivia bersama. Aku Anissa Rizky, biasanya dipanggil Ica. Selamat datang di podcast Formato. Yeay! Yeay. Podcast perdana loh. Iya, jadi podcast Formato ini adalah salah satu inovasi acara dari Departemen PSDM, yaitu Sumber Daya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Formato, yang tayang perdana pada hari ini, tanggal 9 Mei 2020, yang nantinya kita akan mengundang beberapa narasumber kece dari daerah Mojokerto, daerah kita, untuk kita interview pada podcast kali ini. Nah, tapi kali ini nggak jauh-jauh dari tema kita, yaitu Hardiknas yang kita rayakan kemarin ya, tanggal 2 Mei ya, betul ya, Kak Alivia? Oke, iya. Nggak jauh-jauh dari tema pendidikan, tema Hardiknas itu tadi, kita akan membahas tentang peran pelajar dalam kegiatan Learn from Home, jadi belajar dari COVID-19. Nah, untuk pemateri kali ini kita akan bicara dengan siapa ya, Kak Alivia? Untuk hari ini kita ada pemateri dari Diki Bayu nih. Wah, yang merupakan seorang Gusyuk Kota Mojokerto tahun 2017 dan Duta Pelajar Jawa Timur tahun 2019. Wih, Keren banget. Halo, aku Diki Bayu Mojokerto, alumni SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, sekarang maba di UB. Halo. Asik. Oke. Udah. Oke, apa kabar Mas Diki? Baik. Alhamdulillah baik kakak. Oke. Gimana nih perasaannya? Gimana nih kemarin Maba udah- UB? Iya, perasaannya udah Wah. keterima di UB kemarin. Greget sih. Greget. Gak pernah belajar SBM. Loh, Iya, terus keterimanya kemarin di jurusan apa ya? Oke. halo. Halo. Keterimanya Ya. kemarin di jurusan apa ya? Oke. Aku keterimanya di jurusan Ilmu Pemerintahan, Wis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Wes. Wow, Iya, keren. ini calon-calon DPR dan MPR negeri ini ya. Siap. Maba baru ya. Terus sekarang kan keadaannya corona masih belum mereda ya. Gimana nih perasaannya? Udah keterima tapi corona masih belum mereda gini. Pertama, perasaannya bingung sih. Soalnya kita kan perlu survei terkait dengan kos, kemudian beberapa berkas juga belum bisa diambil. Jadinya ada yang harus ditunda. Kemudian kosnya kan nanti nunggu kita, nunggu kondisi benar-benar harus tenang dulu, aman, malang juga terbuka, baru kita bisa survei. Itu sih aku sama teman-teman yang ngalamin kendala, terutama terkait dengan kos. Gitu, Mbak. Kos ya berarti ya kendala gitu ya. utamanya. Molor ya berarti. Molor banget. Terutama buat aku sih nggak terlalu karena udah keterima, tapi buat teman-teman yang belum keterima di univ, terutama yang ikut UTBK, ikut jalur mandiri, itu kan nasibnya masih kegantung, tanggal-tanggalnya belum jelas, mereka juga serba mendadak persiapannya. Jadi lebih Oh, kasihan teman-teman yang belum keterima aja sih. iya sih. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti juga teman-teman yang lain juga tetap semangat. Di sini kita semua juga istilahnya berusaha melawan COVID-19 ini dengan dengan Mengantisipasi? kemageran kita gitu kan ya. Stay at home. Ya. Membantu negara dengan kemageran gitu kan. Oke. Nah, jadi Oke. Diki ini kan merupakan Gusyuk juga kan, Kota Mojokerto tahun 2017, juga Duta Jawa Timur 2019 juga. Mungkin mengenai learn from home juga. Menurut Diki tuh gimana sih istilahnya keefektifan learn from home ini menurut Diki? Halo? Iya, halo. Suaranya putus-putus kakak. Putus-putus. Oke, Mbak Ica. Oke, Mbak Ica bisa diulangi lagi pertanyaannya?
Jadi, untuk kali ini kan kita berada di masa karantina ya. Lalu juga beberapa pemberitaan Iya. itu sering terjadi gitu loh. Jadi kayak KPAI menerima pengaduan dari orang tua, habis itu siswanya yang mengeluh karena tugasnya banyak, bahkan ada banyak meme yang bilang katanya tugasnya guru gak ada akhlak gitu kan. Nah menurut Diki dari sudut pandang duta pelajar dan Gusyu itu bagaimana kira-kira? Oh, jadi terutama yang pertama dari Gus Yuk sendiri, kemarin kita juga ada gerakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kebersihan, terutama untuk sosialisasi budaya cuci tangan. Jadi beberapa teman-temanku yang dari Gus Yuk kemarin udah datang ke beberapa tempat keramaian di Mojokerto, kayak di Swalayan, ke pasar, juga untuk mengecek gimana apakah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID, terutama dalam hal cuci tangan ini sendiri. Kemudian bisa juga mereka sosialisasi juga nih, selain cuci tangan, apa sih yang perlu dilakukan, kayak pakai masker, jaga kesehatan, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar, berkumpul, seperti itu. Nah, kalau aku di Duta Pelajar sendiri, ini udah ada project sih sama kayak kakak dari Formato, ada kegiatan podcast juga untuk mengisi kegiatan selama apa ini study at home kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita Iya. kan dari beberapa teman duta pelajar kita punya karakteristik sendiri sih. Kayak aku kan di organisasi, temanku ada yang di dunia tari, ada yang di dunia seni. Jadi kita nanti bakal gantian untuk mengisi sore teman-teman untuk sharing gimana dunia seni atau bagaimana sih mengatur kegiatan belajar dengan prestasi. Seperti itu sih. Oh gitu. Berarti Wah, oke, oke. tetap Siap, siap. ya dengan organisasi yang Diki miliki, istilahnya tetap berbagi ilmu meskipun dengan Gusyu itu tadi kayak misalkan menginformasikan informasi pada orang-orang, lalu untuk duta pelajarnya itu tadi juga istilahnya mengedukasi orang-orang melalui podcast yang sekarang kita lakukan ini kan. Oke. Oke, silakan Kak Alif. Siap. Oke, ada next pertanyaan nih. Wah, ini hal sepele. Kan Masih masih banyak banyak pelajar. pelajar yang ketika melaksanakan kegiatan learn from home, godaan rebahan itu pasti ada. Atau godaan untuk menonton hiburan, main game yang sampai lupa waktu. Ya, itu pasti mereka lalai dengan tugasnya lah. Nah, itu gimana caranya ya biar kita nggak mudah tergoda oleh mereka? Kalau menurutku Tergoda. sendiri sih, cara mengatur waktu antara bermain dan tugas tadi biar nggak lupa, itu kan sudah ada jadwal sendiri dari sekolah, time-time-nya buat kerjaan tugas gini dan lain-lain, itu sebaiknya diikuti. Tapi ini sayangnya juga dialami beberapa temanku sih di sekolah yang masih kelas 11, adik-adikku sendiri, kadang mereka aku dapat tugas di luar jam sekolah. Maksudnya jam sekolah mungkin jam 7 sampai jam 3 sore, tapi mereka terkadang dapat jam pelajaran kadang malam dikirim tugas dan harus dikumpulkan. Jadi kalau bisa mungkin teman-teman siswa juga sudah mengikuti anjuran dari sekolah untuk jam belajar sudah ditentukan. Tapi alangkah baiknya dari Bapak Ibu guru juga untuk tetap mengikuti jam itu. Jadi kalau memberi tugas tetap ingat waktu. Jadi kasihan juga nih adik-adiknya yang di rumah, teman-teman di rumah juga butuh istirahat. Walaupun nggak banyak aktivitas juga kayak gitu. Kemudian kalau menurutku sih selama ini kadang adik-adik dan juga teman-teman bosan gitu sama tugas-tugasnya karena mereka selain butuh dijelaskan, mereka tuh juga belum dapat bahan untuk studinya lebih lanjut. Jadi mereka cenderung malas untuk mengerjakan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru kasih tugas yang lebih update kayak hal-hal terkait dengan COVID terbaru itu sudah sih. Cuman lebih caranya ditekankan kepada hal-hal terkini aja. Jangan yang terlalu monoton terkait dengan tugas yang harus ditulis dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke. Berarti intinya Itu harus untuk sesuai guru ya, jadwal ya, berarti. nggak di luar. Benar banget. Ya, Oke, nanti oke, semoga next. bapak-bapak, ibu guru yang ada di Kota Mojokerto dengerin podcast ini nanti tugas ke siswa-siswanya akan menurun ya nanti ya. Kalau bisa nanti benar-benar. dosen-dosen juga ngedenger ini nih. Ini juga merupakan salah satu aspirasinya dari mahasiswa. Aspirasi ya. Oke, harus sih, harus didengar.
Oke, kuliah Wah, jam 9, misalnya. selesai jam 12 malam. Oh, jam 11 malam. Oh, Kelakon. 12. Benar-benar. Yang terpenting kesehatan siswa dan mahasiswa juga harus diperhatikan gitu, Nah, Siap-siap. guys. Oke, next Mbak. Pertanyaan selanjutnya. next. Nah, menurut Diki nih, ada nggak kamu tips and trick gitu untuk para pelajar, meskipun itu pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa di luar sana gitu, istilahnya kalau misalkan mau learn from home itu mereka kalau misalkan mau istilahnya kan kadang ada yang kurang fokus, fasilitas juga kurang memadai gitu itu. Ada nggak tips and triknya gitu? Kalau berdasarkan pengalaman yang tak alamin, soal ngelihat cara adik-adikku belajar, tipsnya yang pertama, pemerintah udah cerdas sih pakai media TV, TVRI itu. Cuman ada satu kendala sih dari program pemerintah itu, kan itu tayangan sesi pertama untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Terkadang itu kan soalnya sama. Jadi untuk teman-teman adik kelas yang mungkin kelas 1 atau kelas 2 dapat materi kelas 3, itu belum bisa. Kayak gitu. Kemudian triknya kalau bisa sekolah lebih baik pakai schedule deh. Menurutku aku punya saran pakai schedule. Jadi udah hari pertama kita ada schedule ini bla 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 bla. Jadi untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan akhir minggu kayak seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita menunggu updatean siap pagi, kadang juga gurunya masih sibuk. Kemudian akhirnya jadwal istirahat kita juga terpotong. Lebih baik dari sistem sekolahnya dan juga pemerintah bikin schedule untuk jadwal pembelajaran yang lebih efektif, yang tidak membebankan kepada guru dan siswa itu sendiri. Pertama sih titik perhatiannya nanti untuk daerah yang susah sinyal itu di mana triknya itu perlu diperhatikan dari pemerintah. Kalau selama ini yang pertama triknya buat siswa dan teman-teman yang utama adalah tetap update info terkini dan juga stay on informasi dari sekolah terkait dengan tugas-tugas itu. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya Kak Alif. Monggo. Oke, pertanyaannya, wah ini pertanyaan mudah sih. Kalau untuk Diki sendiri belajar di rumahnya itu kayak gimana sih? Kalau aku jujur sendiri nggak pernah belajar yang harus buka buku di rumah, itu nggak pernah. Jadi Oke. cenderung lebih Tutup lihat buku sendiri ya. kondisi di masyarakat, mengamati sendiri kondisi di masyarakat melalui tayangan televisi, berita. Itu kan pasti kita juga belajar berpikir kritis bagaimana kondisi di masyarakat. Itu menurutku lebih baik kayak gitu. Jadi dari tayangan TV ini kita tahu oh kondisi masyarakatnya seperti ini. Jadi kita harus seperti ini. Lebih belajarnya fokus pada cara meningkatkan daya pikir kritisnya gitu. Kalau untuk materi-materi sih belajarnya cukup di sekolah, tinggal mengasah skill yang lain aja gitu. Oke, siap-siap. Oke, jadi By tetap the way, ya. Iya Kak. Gini, Mbak Ika juga budgetnya gimana ya? Kepo nih. Kepo, ya itu tadi sama seperti Diki sih, karena memang buku-bukunya juga di kos semua dan kita juga nggak bisa ambil bukunya karena Surabaya PSBB. Oke, bener. Jadi ya udah tutup buku, buka laptop. Oke, siap ya. Oke, sama gitu. Kan banyak sih yang Tutup pakai buku, TikTok kan. buka laptop, nonton drakor. Iya. Ya, oke, rutinitas utama. Rutinitas. Nggak boleh Oke. The World of Merit. Aduh, ya. yang lagi viral. Lihat pelakor. Pelakor viral. Aduh. Oke. Oke, balik lagi. Oke, untuk selanjutnya. Silakan. Iya. Oke, terus untuk suka dukanya Diki belajar di rumah itu apa sih, Dek? Kalau aku sekarang sih nggak terlalu banyak sih, soalnya kan kelas 12 sudah akhir-akhir tinggal UN aja sih waktu itu. Kendalanya waktu itu di kelas 12 kan kita udah prepare UN kurang 1 minggu. Ternyata nggak ada. Jadinya kita tuh kan di kelas 12, aduh kita udah belajar beli buku bla bla bla, ternyata UN-nya nggak jadi. Itu, nah kita tuh udah prepare banget, udah siap gitu UN. Wih. Aku juga ke sekolah
buat nempel kartu peserta UN juga udah ready buat UN, ternyata nggak jadi. Jadi Aduh. kalau ya sih, soalnya masa akhir itu. Iya, dan banyak banget kan kayak meme-meme untuk apa angkatan 12 tahun ini kan ya, katanya lulus jalur corona ya, lulus jalur virus gitu kan. Corona, waduh. Cuman mungkin ya tetap ada min plusnya. Jadi untuk keselamatan kita juga kan, makanya itu istilahnya dihapuskan dulu UN untuk tahun ini. Nah, untuk Diki sendiri tuh ada nggak media-media terkait untuk apa namanya belajar di rumah atau learn from home ini yang recommended untuk para pelajar dan para mahasiswa di luar sana? Kalau yang aku rekomendasiin buat teman-teman di rumah, kalau belajar dari rumah, pakai ruang guru. Oke, ruang guru. Pakai ruang guru. Kemarin kan waktu awal-awal ada corona, banyak banget ya ngasih akun gratis gitu loh. Dan juga beberapa diskon. Kemudian ada satu lagi sih yang tinggal kita verifikasi nomor WA, udah kita bisa join, itu pakai Zenius. Itu juga bagus sih, aku pernah coba. Soal-soalnya juga bagus, pembahasannya juga jelas. Bisa pakai Zenius sama Rockroom, aku rekomendasiin. Oke, emang sih kayak di Univ juga biasanya untuk UB, UNESA kemarin juga mereka ada kuota khusus untuk ruang guru, ada 30 giga itu juga sih. Benar-benar. Cuman ini yang adik-adik SMA, SD, SMP ini butuh banget deh kuota. Iya kayaknya. Mungkin nanti apa Pemkot mau ada subsidi kuota nanti. Di grup sekolah adikku itu sempat komplain gara-gara paketannya harus habis banyak, kemudian orang tuanya banyak yang nggak kerja karena corona ini. Iya sih, kayak beberapa sektor juga jelasnya juga kena imbasnya kayak di pabrik itu kan. Jelas dipulangkan ke rumah dulu. Untuk di toko-toko juga iya, para pekerja jadinya. Jadi corona itu kayaknya banget. Iya sih. Ini terutama ini menyangkut ekonomi sih. Iya benar banget. Para pelajar harus. Oke, dilanjut dulu ya. Jadi ini kan ada untuk istilahnya motivasi belajar dari Diki untuk nanti siswa-siswa lainnya itu bagaimana sih? Oke. Kalau aku sendiri berpikir belajar itu nggak harus suksesnya, nggak harus dilihat dari nilai yang apa kita capai. Tapi kalau aku memandangnya, setiap siswa itu punya keahlian masing-masing. Jadi untuk teman-teman merasa akademiknya belum bagus tapi punya nilai lebih di seni atau olahraga, itu nggak usah minder. Artinya kalian itu udah passionnya di situ, tetap dikembangin, tetapi tetap jangan lupa juga untuk belajar juga. Semua itu nggak bisa didapat dengan cara instan dan semuanya itu perfect gitu. Jadi yang bagus akademiknya ditemajukan, yang lain juga tetap dipelajari, yang olahraganya bagus diterusin, akademiknya juga jangan lupa kayak gitu. Kalau motivasinya belajar gitu sih, kembangkan apa yang kamu punya dan jangan lupa belajar hal-hal yang baru sama tentang skill development. Oke, berarti istilahnya hard skill tetap harus ditingkatkan tapi jangan lupa dengan soft skillnya ya. Oke nih, yang paling terakhir. Sempat nggak sih Diki itu kayak ngerasa bosen di rumah gitu? Dan kayak udah lupa waktu belajar juga. Bosan banget. Tadi aku nggak bisa diam orangnya. Iya sih, setuju banget sih. Nggak bisa diam kan kakak? Pasti bosan banget. Di rumah paling WA, YouTube, dan kalau nggak males bersih-bersih rumah.
Yes. Kalian pasti keluar sih sama teman-teman kumpul, tapi nggak lama-lama, bantuin teman kerjain tugas kayak. Terus Tapi untuk kalau sendiri sih ya, tetap olah jalan-jalan sih, tapi ya karena mau oke, tahan dulu ya. Oke. Ditahan Oke, dulu. Malia. Oke, Kak Alif udah bergabung lagi. Oke, ayo. Sama Tante. lo pakai lampu gambar. Oh, glowing. Oke, outro ya guys. Ya, ayo. Oke, terima kasih Diki buat ngobrol-ngobrolnya. Mungkin hari ini cukup 10 pertanyaan tadi ya. Apakah ada hal yang ingin disampaikan untuk viewer kita hari ini? Asik viewer. Halo buat Formato, selamat kenal. Oke. Apa ya? Semangat juga puasanya. Yang sabar di rumah. Nanti kalau udah waktunya pasti bisa jalan-jalan lagi. Oke. Oke, siap. Hunting. Oke. Mbak Isa, ada ada yang ingin disampaikan? Pesan dari aku sih cuma satu aja, pokoknya perbanyak kegiatan produktif, baik itu hard skill maupun soft skill, apapun itu. Kalau misalkan kalian bisa, ya kenapa enggak ya? Jangan kebanyakan mager juga. Siap. Oke, mager. Hal yang paling nempel buat kita ya. Kita udah di ujung kita udah di ujung segmen. Dan gimana nih viewers? Udah termotivasi untuk melaksanakan kegiatan learn in home? Gimana, Pak? Kira-kira Ya pasti udah dong ya kan. Dan lagi semoga wabah virus COVID-19 ini segera mereda agar kita semua nanti dapat kembali beraktivitas lancar juga, ketemu teman-teman, terus ngopi juga yang organisasi biar bisa raker, biar bisa bahas proker, dasar budak proker kalian. ya kalian jalan-jalan aja biar nggak stres. Nah itu juga. Oke, itu ya, oke. Terakhir, itu saja ya untuk episode Formato podcast hari ini. Terima kasih untuk para viewers dan terima kasih untuk Diki Bayu. Terima kasih. Hari ini. Oke, saya Alifia Nur dan Mbak. Dan saya Anissa Rizky. Oke. Akan mengakhiri podcast hari ini. Wah. Dan jangan lupa bergabung di next episode kita, Formato Podcast pada bulan Juni yang nantinya akan ada pemateri. Apa nih Kak? Kita bocorin nggak nih pematerinya? Cluenya? Jangan dulu deh. Oke, jangan dulu ya. Tapi pengen bocorin Biar kepo, sih. biar kepo. Iya. Cluenya kita adalah content creator. Aduh, siapa ya itu ya? Ayo. Oke, nantikan saja ya sekian nanti. dari kami, Formato Unesa. Terima kasih semuanya. Dadah.